Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir ke channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilimpahi keberkahan. Buat yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk yang belum, jangan lupa tekan tombol subscribe, agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor seram lainnya di channel ini. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah tentang hantu wanita yang selalu menampakkan diri di sebuah rumah angker. Kisah ini penuh misteri, ketegangan, dan atmosfer yang bikin bulu kuduk merinding. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir, karena setiap detiknya akan membawa kalian lebih dekat ke kengerian yang sebenarnya. Siapkan nyali kalian, kita mulai ceritanya. Malam itu, aku dan dua temanku, Dika dan Rini, berdiri di depan sebuah rumah tua yang sudah lama dibiarkan kosong. Rumah itu terletak di ujung desa, dikenal dengan sebutan rumah angker tua. Hampir semua orang di desa menghindarinya. Bahkan para pemuda yang suka tantangan sekalipun enggan mendekat setelah matahari terbenam. Dinding rumah itu penuh lumut, pintu kayunya setengah terlepas, dan jendelanya, entah mengapa, selalu tampak seperti ada seseorang mengintip dari balik kaca yang retak. Aku dengar rumah ini dulunya milik seorang perempuan yang meninggal tragis, bisik Dika dengan nada gemetar. Rini mengangguk. Kata warga, perempuan itu tak pernah pergi. Dia sering muncul di jendela, menatap siapa saja yang berani mendekat. Aku mencoba bersikap tenang, tapi udara malam yang dingin dan angin yang tiba-tiba berembus membuat bulu kuduku meremang. Sudahlah, kita masuk saja. Semakin lama di luar, semakin menyeramkan, kataku, meski suara sendiri terasa bergetar. Kami melangkah masuk ke rumah tua itu. Begitu pintu tua itu berderi terbuka, aroma lembab dan kayu lapuk menyeruak. Langit-langitnya penuh sarang laba-laba, dan lantai kayunya berdecit setiap kali kami melangkah. Saat kami berjalan menuju ruang tamu, aku merasa ada sesuatu yang mengawasi kami. Mataku melirik ke jendela besar di ruang itu. Gelap, tapi detik berikutnya, aku melihatnya. Sekilas, sebuah wajah. Wajah seorang wanita dengan rambut panjang kusut yang menutupi sebagian besar wajahnya, tapi matanya terlihat langsung menusuk jiwaku. Aku terdiam, tubuhku membeku. Dinda, kenapa? Tanya Rini. Aku tidak menjawab. Mataku masih tertuju ke jendela. Namun, ketika aku menunjuk ke arah itu, wajah wanita itu sudah menghilang. Ada sesuatu di jendela itu, bisikku. Dika mendekat ke jendela dan mengamati. Tidak ada apa-apa. Mungkin bayanganmu sendiri. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Itu bukan bayanganku. Itu wajah seorang wanita. Kami memutuskan untuk menjelajahi rumah itu lebih jauh. Namun, setiap langkah yang kuambil terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahanku. Suara-suara kecil mulai terdengar seperti bisikan, lirih tapi jelas. Pergi. Aku berhenti. Kalian dengar itu? Tanyaku. Rini menggeleng. Dengar apa? Bisikan itu semakin keras, dan aku yakin suara itu berasal dari ruangan di atas. Kita harus naik, kataku, meskipun instingku mengatakan sebaliknya. Saat kami menaiki tangga tua yang berderit, suasana menjadi semakin mencekam. Lampu senter kami berkedip-kedip seolah tak kuat menahan aura gelap di rumah itu. Di lantai atas, ada sebuah kamar dengan pintu yang sedikit terbuka. Dinding di sekitarnya penuh dengan coretan yang sulit dimengerti, seperti tulisan tangan seseorang yang putus asa. Dika mencoba membuka pintu itu sepenuhnya.
Namun, begitu pintu terbuka, sebuah bayangan melintas dengan cepat di depan kami. Bayangan wanita dengan rambut panjang dan gaun putih kotor. "Astaga!" teriak Rini sambil mundur. Namun, bayangan itu menghilang sebelum kami bisa memastikan apa yang baru saja kami lihat. Ketika kami melangkah masuk ke kamar itu, udara di dalamnya begitu dingin. Terlalu dingin untuk ukuran malam biasa. Di sudut kamar, ada sebuah cermin besar. Permukaan cermin itu retak, dan bayanganku tampak terdistorsi. Tapi kemudian aku menyadari, ada sesuatu di belakangku. Di cermin itu, terlihat jelas sosok wanita yang sama, rambut panjang, wajah pucat, dan mata kosong. Aku berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangku. "Aku rasa kita harus keluar sekarang juga," kata Rini dengan suara panik. Namun, sebelum kami bisa melangkah keluar, pintu kamar itu tertutup dengan keras. Pintu kamar tertutup dengan keras, membuat kami bertiga terlonjak. Rini mulai menangis pelan, tubuhnya gemetar hebat. Aku berusaha menenangkan dia, meski aku sendiri tak yakin bisa bertahan dalam situasi ini. "Dinda, buka pintunya, kita harus keluar dari sini sekarang," seru Dika sambil berusaha menarik gagang pintu. Tapi pintu itu tidak bergeming, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Sementara itu, aku tak bisa mengalihkan pandanganku dari cermin besar di sudut kamar. Sosok wanita itu masih terlihat di sana, berdiri di belakang bayanganku. Rambutnya yang panjang menutupi sebagian wajahnya, tapi aku bisa melihat matanya yang gelap seperti lubang tak berdasar. "Dinda, jangan lihat cermin itu," teriak Dika, yang akhirnya menyadari kemana arah pandanganku. Namun terlambat. Wajah wanita itu perlahan mendekat ke permukaan cermin, seolah ingin keluar dari dalamnya. Mulutnya mulai bergerak, mengucapkan sesuatu yang tak bisa kudengar dengan jelas. Tapi aku tahu satu hal, dia marah. Suara tawa kecil tiba-tiba terdengar, memecah keheningan di kamar itu. Tawa itu lembut, tapi mengerikan, seperti berasal dari seluruh penjuru ruangan. Kami semua menoleh, mencari sumbernya, tapi tak ada siapa-siapa. "Siapa di sana?" Dika berteriak dengan suara bergetar. Tawa itu berhenti mendadak, digantikan oleh suara langkah kaki yang berat, berjalan perlahan di atas lantai kayu. Langkah itu mendekat ke arah kami, tapi tak ada satupun dari kami yang bisa melihat apapun. "Ini salah, kita nggak seharusnya ada di sini," bisik Rini dengan suara serak. Dika terus mencoba membuka pintu, sementara aku perlahan mundur menjauh dari cermin. Namun, saat aku bergerak, sosok wanita itu di cermin mengikuti setiap gerakanku. Dia tidak menghilang, bahkan ketika aku membelakangi cermin itu. Aku rasa dia memperhatikan kita," kataku, suaraku hampir tak terdengar. "Siapa? Siapa yang kamu maksud?" tanya Dika panik. "Dia, di cermin," jawabku sambil menunjuk ke sudut ruangan. Dika dan Rini menoleh ke arah cermin, tapi tidak melihat apapun. "Kamu pasti berhalusinasi," kata Dika, meski nadanya tidak meyakinkan. Namun, saat Dika mendekati cermin untuk memeriksa, wajah wanita itu muncul dengan sangat jelas. Kali ini, dia terlihat lebih dekat, matanya menatap langsung ke arah Dika. Sebelum Dika sempat bereaksi, tangan pucat muncul dari dalam cermin, mencengkeram lehernya. "Dika!" teriakku sambil berlari mendekatinya. Dia terjatuh ke lantai, terengah-engah, sementara cermin itu kembali normal. Tapi aku tahu, sesuatu sedang bermain-main dengan kami. Lampu senter kami tiba-tiba mati,
meninggalkan kami dalam kegelapan total. Suara bisikan kembali terdengar, lebih keras dan jelas. Kali ini, aku bisa memahami kata-katanya. Kalian tidak seharusnya ada di sini. Aku menggenggam tangan Rini yang gemetar. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Dika yang masih terengah-engah berdiri dengan susah payah. Pintu itu masih terkunci. Kami mencoba mendorong pintu itu bersama-sama, tapi sekuat apapun kami berusaha, pintu itu tetap tidak terbuka. Rasa takut semakin menguasai kami. Kemudian, suara langkah kaki itu terdengar lagi, semakin mendekat. Tapi kali ini, diiringi dengan bau busuk yang begitu menyengat. Bau itu seperti daging yang membusuk bercampur dengan sesuatu yang terbakar. Aku menoleh ke arah suara langkah itu, dan di sana, di sudut ruangan, dia berdiri. Sosok wanita dengan rambut panjang dan wajah yang penuh luka. Gaunnya compang-camping, dengan noda darah yang mengering. Dia tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap kami dengan senyum yang begitu menyeramkan. Rini menjerit histeris, membuat sosok itu mulai melangkah maju. Langkahnya lambat, tapi setiap langkahnya membuat lantai kayu di bawahnya berderak seperti akan runtuh. Aku meraih tongkat kayu yang tergeletak di lantai dan mengayunkannya ke arah sosok itu. Tapi kayu itu hanya menembus tubuhnya, seperti asap. Kita nggak bisa lawan dia, bisikku, air mataku mengalir tanpa henti. Wanita itu semakin dekat, dan setiap kali dia melangkah, udara di sekitar kami menjadi semakin dingin. Nafasku membeku di udara. Saat jarak antara kami semakin dekat, dia berhenti. Wajahnya kini terlihat jelas di bawah sinar remang-remang senter yang kembali menyala sendiri. Matanya tidak seperti mata manusia. Itu adalah lubang hitam yang memancarkan kegelapan murni. Aku menunggu kalian, suara lirihnya terdengar, menggema di seluruh ruangan. Pintu kamar tiba-tiba terbuka sendiri, tapi di baliknya bukan koridor rumah yang tadi kami masuki. Sebaliknya, yang terlihat adalah kegelapan total, seperti jurang tak berdasar. Wanita itu mengulurkan tangannya ke arah kami, seolah ingin membawa kami ke dalam kegelapan itu. "Masuklah, dan kalian tidak akan pernah kembali," katanya dengan senyuman mengerikan di wajahnya. Dika menarik napas berat, memegangi dadanya yang terasa sesak. Kami semua berdiri mematung di depan pintu yang terbuka itu, memandangi kegelapan yang menyeruak seperti jurang tanpa dasar. Suara wanita itu masih menggema di kepala kami, meski ruangan telah sunyi. "Masuk? Apa maksudnya?" tanya Rini dengan suara parau, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak ada yang masuk ke sana," jawabku cepat, mencoba memecah rasa takut yang terus mengikat kami. Apapun yang ada di balik pintu itu, kita harus menghindarinya. Namun, saat aku melangkah mundur, sosok wanita itu kembali muncul, kali ini berdiri tepat di sebelah pintu. Wajahnya yang penuh luka terlihat lebih mengerikan dalam bayangan lampu senter yang bergetar di tanganku. Dia tidak bergerak, tapi matanya yang gelap menatap langsung ke arahku, seolah menguliti keberanianku sedikit demi sedikit. "Kalian sudah di sini. Kalian tidak bisa kembali," bisiknya. Suaranya lirih, tapi jelas, menusuk langsung ke dalam hati. Aku mencoba menarik Rini menjauh dari pintu, tapi wanita itu melangkah maju, menghalangi jalan keluar. Tangan pucatnya terulur, menunjuk ke arah kami dengan jari-jari yang tampak memanjang secara tidak wajar. "Tidak ada jalan lain," katanya lagi, kali ini dengan nada penuh ancaman. Dika yang berdiri di sebelahku tiba-tiba menarikku ke belakang. "Kita nggak bisa terus begini. Kalau kita diam di sini, dia bakal terus main-main sama kita," katanya dengan suara rendah namun tegas. "Tapi kita nggak tahu apa yang ada di balik pintu itu," balasku,
suaraku hampir pecah oleh rasa takut. Wanita itu tertawa pelan, suara tawanya bergema seperti berputar di sekitar kami. Pilihannya hanya satu. Ikuti aku, atau aku akan menarik kalian satu persatu. Lampu senter kami berkedip-kedip lagi, dan ruangan seolah berguncang. Lantai kayu di bawah kaki kami berderit keras, seperti akan runtuh. Rini mulai menangis lagi, menggenggam tanganku erat-erat. Kita nggak punya pilihan, gumam Dika akhirnya, dengan suara yang terdengar putus asa. Aku menoleh padanya dengan mata penuh ketakutan. Dika, jangan bilang kamu mau masuk ke sana. Apalagi yang bisa kita lakukan? Dia jelas gak akan membiarkan kita pergi, jawabnya, menunjuk ke arah wanita itu, yang kini tersenyum dengan cara yang begitu menyeramkan. Rini menarik napas dalam-dalam dan menggeleng. Aku gak mau. Aku gak mau mati di sini. Namun, sebelum salah satu dari kami sempat mengambil keputusan, sosok wanita itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan pintu yang masih terbuka. Udara di sekitar kami semakin dingin, dan dari dalam kegelapan pintu itu terdengar suara langkah kaki, seolah ada sesuatu yang datang mendekat. Dika menggenggam tanganku. Kita harus masuk. Kalau enggak, kita semua bakal mati di sini. Aku ingin membantah, tapi suara langkah itu semakin keras, semakin dekat. Apapun yang ada di luar sana, aku tahu kami tidak punya waktu untuk melarikan diri. Dengan gemetar, aku melangkah mendekati pintu, merasakan hawa dingin yang menyelimuti tubuhku saat berdiri di hadapannya. Dari kegelapan, aku mendengar suara tawa wanita itu lagi, kali ini lebih keras dan nyaring. Selamat datang, katanya, sebelum kami melangkahkan kaki pertama ke dalam jurang kegelapan. Begitu kami melangkah masuk, pintu itu menutup dengan keras di belakang kami, mengunci kami di dalam kegelapan. Rasa dingin yang menusuk tulang segera menyelimuti kami, diiringi oleh suara bisikan yang datang dari segala arah. Di mana kita? Tanya Rini dengan suara hampir tak terdengar. Aku mengeluarkan senterku, menyalakannya, tapi cahaya itu hanya mampu menembus beberapa langkah ke depan. Di sekeliling kami, hanya ada kegelapan yang begitu pekat. Dika menyalakan senternya juga, mencoba menerangi jalan di depan. Tapi sebelum kami sempat melangkah lebih jauh, sesuatu bergerak di sudut pandang kami. Apa itu? Tanya Dika, suaranya penuh kewaspadaan. Aku menoleh ke arah gerakan itu, tapi tidak melihat apapun. Namun, suara langkah kaki terdengar lagi, kali ini berasal dari belakang kami. Kita nggak sendirian, bisikku, berusaha menahan getaran di suaraku. Suara langkah itu semakin mendekat, diiringi oleh suara napas yang berat dan terengah-engah. Aku menoleh perlahan, dan di sana, dalam bayangan cahaya senter, aku melihatnya. Sosok wanita itu berdiri di belakang kami, lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya yang rusak semakin terlihat mengerikan dalam cahaya remang-remang. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara jeritan yang begitu nyaring hingga membuat telingaku terasa berdengung. Kami semua menjerit bersamaan, melarikan diri ke arah yang tidak jelas dalam kegelapan. Langkah kaki kami bergema, tapi suara jeritan wanita itu terus mengikuti kami, seolah mengejar tanpa henti. Ketika aku menoleh ke belakang, aku melihatnya semakin dekat, tangannya terulur ke arah kami dengan cakar-cakar panjang yang menyeramkan. Kami terus berlari, meski aku merasa seolah tidak ada jalan keluar dari kegelapan ini. Apapun yang ada di tempat ini, aku tahu satu hal, kami sudah masuk ke dalam perangkapnya, dan dia tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Kami terus berlari, tanpa arah, hanya mengandalkan insting dan adrenalin yang terus memacu kami. Napasku tersengal-sengal, tubuhku gemetar, dan kakiku terasa lemas. Namun, suara jeritan wanita itu masih terdengar di belakang kami, semakin dekat.
Lampu senter di tanganku berkedip-kedip, membuat kegelapan di sekitar kami semakin mencekam. Aku mendengar suara Dika memanggil namaku, tapi suaranya terdengar terputus-putus, seperti tertelan oleh kegelapan. "Tunggu!" teriak Rini tiba-tiba, berhenti di tempat dengan tubuh gemetar. Aku nggak bisa lari lagi. Aku menariknya, mencoba memaksa dia untuk terus bergerak. Kita nggak boleh berhenti. Dia ada di belakang kita. Namun, sebelum kami sempat bergerak lagi, suasana di sekitar kami tiba-tiba berubah. Udara terasa semakin dingin, dan suara jeritan wanita itu berhenti. Sebagai gantinya, suara langkah kaki yang berat terdengar dari segala arah, semakin mendekat. Ini nggak mungkin, bisik Dika, matanya menatap sekeliling dengan penuh ketakutan. Aku menyalakan senterku, mencoba menerangi apapun yang ada di depan kami. Tapi pemandangan yang kami lihat membuat bulu kuduku berdiri. Di depan kami, sosok-sosok hitam berdiri diam, mengelilingi kami. Mereka tidak bergerak, hanya menatap dengan mata kosong yang bersinar redup. Sosok-sosok itu terlihat seperti bayangan manusia, tapi tubuh mereka tampak kabur, seperti asap yang bergerak perlahan. Rini memegang tanganku erat-erat, suaranya hampir tidak terdengar saat dia berkata, Mereka mengawasi kita." Salah satu sosok itu melangkah maju, mendekati kami dengan gerakan yang lambat tapi pasti. Aku mencoba melangkah mundur, tapi sosok itu semakin dekat, hingga aku bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari tubuhnya. "Tinggalkan kami," teriakku dengan putus asa, tapi sosok itu tidak berhenti. Tiba-tiba, dari arah belakang, suara wanita itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat dari sebelumnya. "Kalian tidak bisa lari, kalian adalah milikku sekarang." Aku menoleh, dan di sana dia berdiri, dengan senyum yang membuat darahku membeku. Wanita itu melangkah maju, tubuhnya yang rusak terlihat semakin mengerikan di bawah cahaya redup senter kami. Rambutnya yang panjang dan kusut melayang-layang seolah ditiup angin yang tidak ada, dan mata hitamnya menatap langsung ke dalam jiwaku. "Kalian masuk ke wilayahku," katanya, suaranya terdengar seperti bisikan yang mematikan. "Dan tidak ada yang keluar dari sini hidup-hidup." Aku mencoba menarik Rini dan Dika untuk bergerak, tapi tubuhku terasa kaku, seolah-olah sesuatu menahanku di tempat. Sosok-sosok bayangan itu semakin mendekat, membentuk lingkaran di sekitar kami, hingga tidak ada lagi ruang untuk melarikan diri. Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Dika dengan suara bergetar. Wanita itu tertawa pelan, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Karena kalian adalah tamu yang tidak diundang. Dan aku tidak suka tamu." Dengan satu gerakan cepat, wanita itu mengangkat tangannya, dan sosok-sosok bayangan itu bergerak bersamaan, mendekati kami dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Aku mencoba menjerit, tapi suaraku tercekat di tenggorokan. Rini mulai menangis histeris, sementara Dika mencoba melawan dengan mengayunkan senter ke arah bayangan itu. Tapi tidak ada yang berhasil. Bayangan-bayangan itu seperti tidak terpengaruh oleh apapun yang kami lakukan. Saat salah satu bayangan itu mencapai kami, aku merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, seolah-olah kehidupanku sedang diserap perlahan. Pandanganku mulai kabur, dan tubuhku terasa lemah. Namun, sebelum semuanya benar-benar gelap, aku mendengar suara yang familiar. Suara itu seperti bisikan halus, tapi penuh dengan kekuatan yang membuatku merasa sedikit tenang. "Jangan menyerah, kalian masih bisa keluar." Aku tidak tahu dari mana suara itu berasal, tapi entah bagaimana, kekuatan kecil kembali mengalir ke tubuhku. Dengan segenap tenaga yang tersisa, aku menarik Rini dan Dika, mencoba mencari celah di antara bayangan-bayangan itu. Namun,
Wanita itu tidak tinggal diam. Dia melayang mendekati kami, dengan tangan terulur, siap menangkap kami. Kami berlari sekuat tenaga, tapi sepertinya tidak ada jalan keluar dari tempat ini. Dinding-dinding ruangan terus berubah, seperti labirin yang tidak pernah berakhir. Di tengah keputusasaan itu, aku melihat sesuatu di kejauhan, seberkas cahaya kecil yang bersinar di tengah kegelapan. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku tahu itu adalah satu-satunya harapan kami. Kesana, teriakku, menarik Rini dan Dika menuju cahaya itu. Wanita itu berteriak dengan suara yang begitu mengerikan, seolah-olah dia tahu apa yang kami coba lakukan. Dia melayang lebih cepat, mengejar kami dengan kecepatan yang mustahil. Cahaya itu semakin dekat, tapi langkah kami terasa semakin berat. Aku bisa merasakan tangan wanita itu hampir menyentuhku, hawa dinginnya begitu dekat, hingga napasku terasa membeku. Namun, saat kami mencapai cahaya itu, semuanya berubah. Cahaya itu tiba-tiba meledak, mengusir kegelapan dan bayangan-bayangan di sekitar kami. Aku menutup mataku karena silau, dan ketika aku membukanya lagi, aku menyadari bahwa kami berada di luar rumah angker itu. Napas kami terengah-engah, tubuh kami basah oleh keringat, tapi kami selamat. Namun, ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat rumah itu masih berdiri di sana, dengan pintu yang terbuka lebar, seolah-olah mengundang kami untuk kembali. Dan di sana, di jendela lantai atas, aku melihatnya lagi. Wanita itu menatap kami dengan senyum yang menyeramkan. Kami tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana dengan tubuh gemetar, sebelum akhirnya melangkah pergi. Tapi aku tahu satu hal, wanita itu belum selesai dengan kami. Namun, saat kami mencapai cahaya itu, semuanya berubah. Cahaya itu tiba-tiba meledak, mengusir kegelapan dan bayangan-bayangan di sekitar kami. Aku menutup mataku karena silau, dan ketika aku membukanya lagi, aku menyadari bahwa kami berada di luar rumah angker itu. Napas kami terengah-engah, tubuh kami basah oleh keringat, tapi kami selamat. Namun, ketika aku menoleh ke belakang, aku melihat rumah itu masih berdiri di sana, dengan pintu yang terbuka lebar, seolah-olah mengundang kami untuk kembali. Dan di sana, di jendela lantai atas, aku melihatnya lagi, wanita itu menatap kami dengan senyum yang menyeramkan. Kami tidak berkata apa-apa, hanya berdiri di sana dengan tubuh gemetar, sebelum akhirnya melangkah pergi. Tapi aku tahu satu hal, wanita itu belum selesai dengan kami. Malam itu, kami akhirnya berhasil keluar dari rumah angker itu. Jalanan gelap menuju mobil terasa lebih panjang dari sebelumnya. Hawa dingin tetap mengikuti kami, meski langkah kami menjauh dari rumah itu. "Ayo cepat masuk," seruku sambil membuka pintu mobil dengan tangan gemetar. Dika langsung menyalakan mesin. "Kita harus segera pergi dari sini. Aku nggak mau tinggal lebih lama lagi." Mobil mulai melaju di jalan berbatu, meninggalkan rumah itu di belakang. Tapi, saat aku menoleh ke cermin spion, aku melihat sesuatu yang membuat tubuhku membeku. Di tengah jalan setapak, wanita itu berdiri diam, menatap mobil kami dengan mata kosong. Rambutnya berkibar, dan senyumnya semakin lebar, seolah-olah dia tahu kami tidak benar-benar selamat. "Jangan lihat ke belakang," seru Dika, seakan dia juga menyadari kehadirannya. Aku mengalihkan pandanganku, mencoba mengatur napas. Tapi bayangannya masih tergambar jelas di pikiranku. Suara langkah-langkah beratnya, bisikannya, dan hawa dinginnya terus menghantuiku. Kami akhirnya tiba di kota, di jalanan yang terang dengan lampu-lampu jalan yang memberikan sedikit rasa aman. Tapi tidak ada yang berbicara. Rini duduk di kursi belakang, memeluk tubuhnya sendiri sambil terisak. Dika hanya fokus pada jalan, sementara aku duduk dengan tangan mengepal di lutut. Apa menurut kalian,
Semuanya sudah selesai? Tanyaku, memecah keheningan. Tidak ada yang menjawab. Tapi aku tahu jawabannya. Tidak. Kami mungkin berhasil keluar dari rumah itu, tapi sesuatu telah mengikuti kami. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah wanita itu menatapku dengan senyum menyeramkan. Di kepalaku, aku terus mendengar bisikannya, memanggil namaku. Rumahku terasa berbeda. Suara-suara aneh mulai terdengar dari sudut-sudut yang seharusnya kosong. Ketukan pelan di jendela, langkah-langkah kaki di lantai kayu, dan suara tertawa kecil yang menghilang begitu saja. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diriku bahwa itu hanya imajinasiku. Tapi semua itu berubah ketika aku melihatnya lagi. Malam itu, aku terbangun karena suara pintu yang berderit. Ketika aku membuka mata, aku melihat bayangannya di sudut kamar. Dia berdiri diam, dengan rambut yang menutupi sebagian wajahnya. Matanya yang gelap menatap lurus ke arahku, dan senyum menyeramkannya membuat darahku membeku. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Seolah-olah dia menguasai setiap saraf di tubuhku. Kenapa? Kenapa kamu mengikuti kami? Tanyaku dengan suara bergetar. Dia tidak menjawab. Hanya berdiri di sana, diam, tapi keberadaannya begitu nyata. Ketika aku akhirnya berhasil menggerakkan tubuhku, dia menghilang, meninggalkan aroma busuk yang menyengat. Aku tahu ini belum berakhir. Pagi harinya, aku bertemu dengan Dika dan Rini. Kami sepakat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membuat wanita itu terjebak di sana, dan sekarang, dia telah mengikuti kami. Kami mencari informasi tentang rumah itu di perpustakaan kota. Ternyata, rumah itu pernah dihuni oleh seorang wanita bernama Sri, yang dikenal sebagai dukun di desa tersebut. Dia hidup menyendiri setelah desas-desus menyebar bahwa dia menggunakan ilmu hitam untuk mencelakai orang. Namun, yang paling mengejutkan adalah catatan kematiannya. Dia ditemukan tewas di rumah itu, tubuhnya hangus terbakar, tapi tidak ada tanda-tanda api di rumah tersebut. Penduduk desa percaya bahwa itu adalah kutukan dari ilmu hitamnya sendiri. Aku rasa dia tidak bisa pergi, kata Rini dengan suara pelan. Dia terjebak di sana, dan sekarang dia ingin menyeret kita juga. Kalau begitu, kita harus mengembalikannya ke sana, kata Dika. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi kami harus melakukannya. Kalau tidak, wanita itu tidak akan pernah berhenti. Kami memutuskan untuk kembali ke rumah itu, meski hati kami dipenuhi ketakutan. Kami membawa barang-barang yang mungkin bisa membantu, termasuk garam, lilin, dan kitab suci, meskipun kami tidak tahu apakah itu akan berhasil. Saat kami memasuki rumah itu lagi, hawa dingin langsung menyambut kami. Langit di luar mendung, dan suasana di dalam rumah begitu mencekam. Wanita itu langsung muncul, berdiri di tangga, menatap kami dengan senyum menyeramkan. "Kalian kembali?" katanya dengan suara yang terdengar seperti gabungan beberapa suara sekaligus. "Bagus. Aku sedang menunggu." Kami menyalakan lilin dan mulai membaca doa, berharap bisa mengusirnya. Tapi wanita itu hanya tertawa, suaranya menggema di seluruh ruangan. "Kalian pikir itu bisa menghentikanku?" Dia melayang mendekat, sementara bayangan-bayangan mulai muncul dari dinding, mengepung kami. Kami mencoba bertahan, membaca doa dengan suara lebih keras, tapi wanita itu semakin mendekat. Ketika dia hampir menyentuh kami, tiba-tiba ada cahaya terang yang muncul dari lilin di tangan Dika. Cahaya itu membuat wanita itu mundur, berteriak kesakitan.
Tidak. Jangan lakukan ini. Kami terus membaca doa, dan cahaya itu semakin terang, hingga seluruh ruangan dipenuhi dengan sinar putih. Wanita itu menghilang, bersama dengan bayangan-bayangan yang mengepung kami. Saat semuanya kembali gelap, kami sadar bahwa rumah itu telah kembali sunyi. Tapi kami tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kami berlari keluar, meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Meski wanita itu telah menghilang, aku tahu bahwa pengalaman itu akan selalu menghantuiku. Setiap malam, aku masih merasa dia mengawasi dari kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Aku hanya berharap, apapun yang dia cari, dia tidak akan menemukannya pada kami lagi. Tapi di sudut pikiranku, aku tahu bahwa ini belum benar-benar berakhir. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Semoga kisah tadi bisa menjadi pengingat untuk kita semua bahwa ada hal-hal di luar nalar yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Bagi kalian yang suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan tinggalkan komentar di bawah tentang pengalaman horor kalian atau pendapat kalian tentang cerita ini. Jangan lupa juga untuk subscribe, supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya di channel ini. Terima kasih sekali lagi atas dukungan kalian, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.